Di dalam surga basahi dulu bibirmu dengan sholawat. Bila ingin selamatkan dunia akhirat, beri selawat kepada Nabi Muhammad. Jangan tunggu waktu, berselawatlah Nabi Muhammad. Jangan malu karena dosamu. Allah memaafkan semua umatnya. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, bacakan dulu dengan sholawat. 1, 2, 3. Ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah. Berikan sedekah dengan tangan yang kanan, dengan tangan yang kiri, dengan asal baiklah, dengan tangan yang kiri, dengan asal baiklah.
Baik ibu-ibu ya kalau mau saja 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Yaitu Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah. Allahul Kabirul Itu di lagi Facebook. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Ayo. wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa Lagi. ashabihi al-kiram. Dah? Khususan ila hadrati Syekh Ya. Sayyid Ja'far bin Hasan Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah, pulang. Ayo, ayo. Ayo. Siap. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Satu, dua, nasta'in. tiga. Satu, dua, tiga. Gaya bebas. Satu, صراط dua, tiga. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين Satu, dua, آمنوا tiga. صلوا عليه Satu, dua, tiga. وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبانا مولد عبدي بأسره يطيب مبتدأهم منه ومبتدأ Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك
اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم يا إمام الأنبياء. السلام عليكم
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa qadil al-khairi kullahu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi barik wasilah. Ya Rabbi Ya Rabbi ya sami'u du'ana. Ya Rabbi ajibna Ya Rabbi Ya Rabbi khilafan wa amana. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
Kopi. Dia yang ini. Mas Samsul hidup. Jam 12 yang paling malam. Oh, anak Acara Kanjuara. kita lagi harapan. Balik ke sana langsung. Bagus nggak? Aku bangun ya, tuh aku bangun dia. Ngajak ke apa? Enak laut. TikTok ini. Apa? Ini ada iklannya. Belum setel kalau ini. Ini TikTok ada. Apa? Belum dibikin. Lemak baca ngedit lagi. Iya. Ada nih. Ada. Ada kan? Ada. Belum baru ini berikan tahu belum aku Nah, kota. namanya video spotting akun. Utara. Nah, berarti Iya ya. bikin. Nah, itu lah. Ngapain lagi buat ngedit, baca langsung ini. Langsung ngedit. Iya. Parah main game. Parah. Tuh yang beli. Hah? Oh, Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika apa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam
اللهم صل وسلم وبارك عليه. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, kita mulai saja acara kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustazah Nafisa Sarti Sarjana Agama. Dan yang kami hormati guru kita Ustazah Rana Junita. Dan yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim dari Hamsa, Ibu Haji dan Novera Sarjana Pendidikan. Dan yang kami hormati Ibu Ketua MTS 10 Maulana Yunda SHMH. Dan yang kami hormati hadirin tamu undangan, ibu-ibu jamaah dari Majelis Taklim serta ibu-ibu jamaah Majelis Taklim ada di Hamsa yang kami sayangi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan untuk kita semua, yaitu nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga pada hari ini, Selasa 25 Agustus 2026 atau bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah, kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan kita hadir di majelis yang mulia ini, di majelis ada di Hamsa dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita yang berada di sini telah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenankan saya sebagai pengantar acara untuk membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Pertama, pembukaan. Dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Majelis Taklim Adari Hamsa. Selanjutnya tausiah dan ditutup dengan doa. Mengawali acara kita pada siang hari ini, agar acara dapat berjalan dengan lancar, berlimpah keberkahan dan ridha Allah, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ke acara berikutnya, marilah kita dengarkan lantunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Azahman Nukra Nuriski dan selain dilawak oleh Ananda Nanda Nazifah Irawan. Kepada Ananda kami persilakan. Bagaimana baca Quran? أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا
وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang berlindung. Dengan menerima Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap dengan Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya yang kemudian itu makin menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya agar Allah memberikan balasan kepada orang yang benar itu dan kebenarannya, dan mengazabkan orang munafik jika dia menghendaki atau menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dan segala Tuhan. Demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama lantunan kalian. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lanjutkan ke acara berikutnya. Mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Taklimah dari Hamsa, Ibu Haja Ida Novera, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustazah Nafisa Sarnubi, Sarjana Agama, yang alhamdulillah pada siang hari ini telah hadir di antara kita semua. Yang kami hormati guru kami Ustazah Ratna Juwita. Beliau adalah guru kami yang selama ini telah mengajar dan memberikan ilmunya untuk kami di majelis ini. Yang kami hormati
Ketua RT 10 Ibu Nora Meilinda SH MH. Kalau kiroa itu dia kadang bersanad. Yang kami hormati, Ada yang hadirin tamu undangan, punya suara ibu-ibu bagus, jamaah hafaz dari panjang, majelis cuma taklim tidak majelis kiroa. taklim yang alhamdulillah Kadang-kadang pada tajwidnya siang masih hari ini kurang-kurang. juga telah hadir di sini, dan yang kami cintai serta kami banggakan, ibu-ibu jamaah majelis taklim Adhari Hamzah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna, dan dengan karunia-Nya rahmat diturunkan untuk kita semua. Tiada kata lebih bermakna, tiada sapa lebih berharga selain untayan salawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah, suri tauladan terbaik untuk kita semua, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman, yang syafaatnya kita semua nantikan di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada hari ini Selasa 25 Agustus 2026 atau bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan, keikhlasan hati, serta kemudahan dalam langkah kita untuk hadir di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirnya kita di sini, kita duduk bersama di tempat ini, kita bukan hanya mengenang hari kelahiran beliau, tetapi kita juga menelusuri jejak cinta dan air mata perjuangan beliau untuk Islam dan untuk umatnya. Semoga dengan hadirnya kita di tempat ini dan juga dalam acara ini menjadi bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini kami mewakili panitia penyelenggara kegiatan pada hari ini. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustazah Nafisa Sarnubi, Sarjana Agama, yang telah berkenan hadir dan berkesempatan untuk hadir, meluangkan waktunya hadir di majelis kami ini, di mana beliau nanti insya Allah akan menyampaikan tausiahnya. Selanjutnya, terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada hadirin tamu undangan yang pada hari ini juga alhamdulillah telah meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan kami hadiri di majelis yang mulia ini. Semoga kehadiran dan partisipasi kita semua dalam acara ini akan dicatat sebagai amal soleh dan akan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan dan berpartisipasi dalam acara ini, sehingga pada hari ini acara ini dapat kita realisasikan. Semoga segala jerih payahnya juga akan Allah ganti dengan berkah dan barokah, berkah dan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita meyakini semua hadirnya kita di tempat ini semata-mata untuk mencari berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga hadir di sini untuk menjalin silaturahim dan juga untuk menambah ilmu serta wawasan kita. Oleh karena itu,
pada saat penyampaian tausiah nanti yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Nafisa, marilah kita semua mendengarkannya dengan penuh perhatian. Semoga apa yang nanti akan beliau sampaikan akan memberikan spirit, memberikan semangat di hati kita untuk lebih meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga apa yang akan beliau sampaikan nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di penghujung sambutan ini, kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan kami maupun dalam pelaksanaan acara kita pada hari ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, karena kita menyadari manusia tempatnya salah dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penyampaian kata sambutan oleh Ketua Majelis Taklim Adari Hamzah. Kepada Ibu kami haturkan terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah, ini sampailah kita di sesi acara yang paling dinanti, yaitu saatnya kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Nanti jam 3 berapa ini? Tanya jawab ini jam 3. Pada Ustazah kami. Oh ini ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa Maulana Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa banatihi wa zuriyatihi wa ila ahli baitihi thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayihina wa jami'ahil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha kiramil Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ayunda saya Ustazah Ratna. Agak itu ya. Oh iya ya. Oh iya itu. Agak begini. Ya agak itu. Dan yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Adari Homsa serta semua jamaah anggota Majelis Taklim Adari Homsa, begitu juga semua tamu undangan dari beberapa majelis taklim yang hadir, diantaranya Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas. Alhamdulillah kalau saya nanti ada waktu saya akan mengisi kajian di sana, Bun. Ya, saya masih kadang-kadang masih merolling jadwal ya, Bun ya. Seperti hari ini saya ngisi di Masjid Ihwanul Muslim Sukamaju, Bun ya. Dari Sukatani itu turun dikit. Sukatani ya, dari Sukatani itu turun dikit ada itu Sering ya, Bun ya. Turunan dikit dari Sukatani, belok kanan itu ya ada Masjid Ihwanul Muslim. Tapi kalau karena kajian nanti bisa di rolling dengan ustadz lain. Tapi kadang-kadang ada jemaah, tidak apa-apa Bu Ustazah, kami libur dulu. Kadang-kadang masih tahanlah libur ya, Bun. Tapi ada juga yang galak kadang dengan ustadz lain ya, Bun. Ya, karena di sana kajiannya fikih. Kajian fikih ini masih sepi ustazahnya ya, Bun. Kalau ustadznya sudah mulai rame, nanti saya makanya kayak anak Yunda Ratna, kalau kayak Adinda
Bunda sarankan nanti kalau masuk UIN ambil saja jurusan tafsir hadis atau jurusan fikih ya Bun, karena masih sepi kalau fikih ini. Kalau ceramah banyak sekali ustadz yang bisa ceramah. Yunda Ratna pun bisa ceramah Bun ya, cuman belum galak bae Bun ya. Banyak ustadz pun bisa kalau ceramah, banyak kalau ceramah. Tadabbur Al-Quran juga banyak ya. Nah tapi kalau sudah mulai fikih, terutama fikih wanita masih sedikit sekali. Kadang-kadang kayak tarik-tarikan Bun ya. Jadwal itu sehari nanti habis asar saya langsung pamit ya Bun ya. Setelah asar pamit di kajian di Sumur Tinggi. Fikih juga masih sepi kalau untuk guru fikih. Tapi kalau untuk ceramah, tausiah itu masih banyak sekali. Tanpa mengurangi rasa hormat saya semua anggota maupun pengurus jamaah majelis taklim, tamu undangan yang hadir di sini. Alhamdulillah, qadarullah hari ini kita bermuajahah dan bermujahadah atas izin Allah, atas kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan, semua atas izin Allah. Semoga setiap langkah kaki kita ini menjadi asbab Allah ampuni dosa-dosa kita dan dosa orang tua kita. Dan setiap langkah kaki kita ke majelis taklim ini Allah balas sebagai jihad fisabilillah kita. Kelak memudahkan kita masuk surganya yang indah bersama anak-anak kita, orang tua kita, semua jamaah anggota majelis taklim yang hadir di sini semuanya masuk surga Allah yang indah. Bersama orang tua, bersama pasangan, dan bersama anak-anak kita masuk surga dengan hisab yang mudah dan Allah tutup akhir hidup kita semua dengan husnul khotimah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lidinil Islam wa hidayatil Quran wa arsyadana ila sabili daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul a'lam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mursyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin misbahiz zalam wa ala alihi thayyibin wa azwajihi thahiratil ummahatil mu'minin wa ashabihi ghurril mayamin. Summa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana hab lana hukma wa hikna bisolihin waj'alna lisana syukurin fil akhirin waj'alna min warasati jannatin na'im. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Al-ayah. Para bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Maulidin Nabi. Jadi bukan maulud ya Bun, maulid nyebutnya, maulid Nabi. Kenapa maulid? Kalau maulid itu peringatannya ya Bun ya. Maulidin Nabi berarti peringatan kelahiran Nabi. Kalau maulud nabinya ya Bun ya. Kalau maulud itu nabinya, orangnya. Maulud itu bayi yang dilahirkan. Arti maulud itu bayi yang dilahirkan. Kalau maulid kelahirannya. Jadi yang kita peringati itu kelahirannya. Kalau nanti ada yang protes di luar sana, tak kata maulid Nabi beda ulta ujinya. Uji dia. Ya Nabi tak pernah ulta Nabi. Ya benar. Yang kita peringati ini hari kelahirannya. Ya benar. Kalau Nabi itu tak ulta karena Nabi juga sudah meninggal. Kelahiran nabinya yang kita peringati itu ya. Kalau maulud itu orangnya. Kalau orang mengingkari maulud berarti dia mengingkari Rasulullah. Mengingkari maulid dia berarti mengingkari proses ya peristiwa lahirnya Nabi. Masih juga salah juga Bun ya. Kalau dia ngomongi kita salah, kita juga pacak ngomong dia juga salah. Kalau kamu mengingkari maulud berarti kamu mengingkari nabinya. Kalau kamu mengingkari maulid berarti kamu mengingkari peristiwa kelahiran Nabi. Nah berarti kita juga. Kenapa kita banyak sejak kita kecil dulu kita lah sering hampir tiap tahun ada acara maulidin Nabi. Kenapa? Supaya kita ingat. Karena pada dasarnya setiap majelis taklim
Ya belajar menuntut ilmu, entah ceramah, entah kajian, entah pengajian, Bun ya. Itu semuanya termasuk zikir ya, Bun ya. Zikir itu ada 5, Bun. Ada 5 zikir. Zikir itu bentuk umum, bentuk apa namanya umumnya, khususnya 5. Jadi zikir itu ada 5. Di antaranya pertama ini zikir yang terbesar yaitu sholat. Sholat itu zikir. Zikir sholat itu, Bun. Makanya dalil-dalil sholat di dalam Al-Quran itu memakai kata zikir. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu pakai zikir. Ya, Bun ya, memakai kata zikir. Karena sholat itu zikir. Begitu juga di 2945, Bun ya. Itu juga memakai kata zikir. Yang kedua tawaf. Nah, yo, yang umroh, yang galak selfie di depan Ka'bah, yang galak tiktokan, yang galak nyuruh wong yang minta doa disuruh dia berdoa. Doalah ya, doalah. Nah, ini aku lagi di depan Ka'bah. Wong tadi nak minta doa, kalau dia nyuruh berdoa. Karena dia berada di tempat yang mustajab untuk berdoa. Bunda, begitu masuk Ka'bah berniat tawaf, Bunda tidak boleh lagi megang HP. Ya. Perhatian yang sudah, kalau yang belum tahu sudah tidak apa-apa. Ini yang akan umroh, yang akan haji tahun depan. Di depan Ka'bah tidak ada lagi yang mengeluarkan handphonenya. Handphone itu kata Ustadz Somad setan gepeng. Setan dia gepeng. Banyaklah mudaratnya daripada manfaatnya. Alhamdulillah kalau banyak manfaatnya. Karena tawaf pun ternyata megang HP. Tawaf itu zikir, ibadah. Sebagai bukti kalau tawaf itu sholat. Kenapa sholat? Kita tawaf itu wajib menutup aurat. Yang kedua, sholat itu tawaf itu suci dari hadas besar, hadas kecil, suci badan, pakaian, dan tempat tawaf. Berarti tawaf itu zikir. Sama dengan sholat. Nah, kok kita pakai HP? TikTokan. Bukan di sini. Di sini seruannya baik. Kate yang di sini di seberang sana, nah jauh nih. Ya, di seberang sana. Sini kate. Kalau tawaf subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini jamaah di sini. Hatinya memaknai maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, Allah maha besar. Kalau yang saya maksudkan dia tawaf pegangi HP, TikTok kan tadi yang jauh di sana. Nah, di sini tadi. Ya, Bun ya. Karena tawaf itu ibadah. Jadi tidak ada aktivitas megang handphone. Adanya zikir, maknai subhanallah tadi. Nanti ustazah tapi banyak wong nitip doa. Tidak apa-apa, ada kopelan tadi di tas kecil tadi, keluarkan kopelan. Nah, pas di multazam, ada tandanya multazam itu, Bun ya. Nanti dia ada kayak lampu hijau itu ya, Bun ya. Siapa yang minta doa? Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas. Oh, minta doa. Yunda Ratnah minta doa. Ibu Ketua Majelis Taklim minta doa. Terus pengurus Majelis Taklim ada dari Hamzah minta doa banyak. Dia doakan galau, keluarga besar doakan galau. Pakai kopelan baik, tidak usah nak nyuruh uang nak minta doa, kita suruh dia berdoa. Nah berdoa lah, nah aku ini lagi depan Ka'bah nih. Uang tuh minta doa, ngapa kita nak nyuruh dia berdoa? Terus tidak usah nak siaran langsung. Ya, Bun, nak siaran langsung depan Ka'bah lagi tawaf, tidak boleh ya, Bun. Kalau nak siaran langsung nanti di kebun kurma, boleh di Taif. Taif itu sekitar 92 kilo dari Mekah ya, kurang lebih 92 kilo di kayak pegunungannya cak itu nah ya, Bun ya. Nah, Bunda kalau nak TikTokan siaran langsung majulah di Taif itu. Tapi ini depan Ka'bah, Bunda itu hakikatnya sholat karena tawaf itu sholat. Suci dari hadas besar, hadas kecil, suci badan, pakaian, dan tempat sholat, tidak boleh terbuka aurat. Tawaf itu, Bun ya. Nah, makanya itu Bunda ibadah, termasuk zikir. Zikir tadi 5 ya, Bunda. 1 sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga tadi membaca Al-Quran. Baca Al-Quran termasuk salah satu zikir. Terus yang keempat doa. Nah, banyaklah berdoa. Siapa tahu kita masuk surga dengan doa. Berat timbangan kebaikan kita itu dengan banyaknya
doa. Kita ternyata sedekahnya pas-pasan. Tapi masuk surga dengan banyak doa. Pokoknya galau-galau tiap hari berdoa tulah. Jangan Bunda terpengaruh ada omongan Ustadz, jangan maniga berdoa kalau belum banyak amalnya. Tidak apa-apa, kata ustazah kami, berdoalah dari hadis Imam At-Tirmizi, ya Bun ya. Berdoalah, mintalah sama Allah sekalipun tali sepatumu yang putus. Nah berarti kecil-kecil pun minta kepada Allah, tidak usah minta kepada selain Allah. Yang kecil-kecil yang kita kira-kira tidak mungkin tuh mintalah sama Allah. Soal dikabulkan atau tidak itu urusan Allah. Yang penting kita yakin sama Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Karena dia kenapa doa ini salah satu zikir tadi. Ya Bun ya, sholat, tawaf, membaca Al-Quran, doa ada yang kelima. Nah yang kelima ini sering Bunda lakukan. Kalimat-kalimat thayyibah seperti sayyidul istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, Bun ya, istirja dan lain-lain. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu juga salah satu zikir. Ya Bun ya, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kepada muslim maupun kepada non muslim itu juga sebagai zikir. Non muslim juga nak diucapkan Bunda. Inna lillah itu karena Tuhannya non muslim itu hakikatnya adalah Tuhannya Allah juga. Tapi mereka melakukan pembengkokan akidah. Mereka itu membengkokkan akidah. Mereka itu menyekutukan Allah, tapi hakikatnya mereka itu hamba Allah juga. Tidak ada Tuhan selain Allah. Illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi mereka itu hakikatnya hamba Allah. Jadi ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu salah satu kalimat zikir juga. Sayyidul istighfar. Ya benar Rasulullah ini membaca sayyidul istighfar pagi dan sore, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar pada pagi hari dia meninggal sebelum sore hari, maka Allah ampuni dosa-dosanya di antara waktu pagi dan sore itu. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar pada sore hari kemudian meninggal sebelum esok paginya, maka Allah ampuni dosa-dosanya di antara waktu tersebut. Jadi kalau kita membaca sayyidul istighfar pada pagi dan sore itu berarti kita meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa. Nah, Bunda nanti akan mendapatkan syafaat. Bunda, tidak apa-apa. Oh ya Allah, ngapa sih? Ini ya, Bun. Jilbab. Sini. Oh ya Allah, ngapa sih? Ini ya. Ini ya Bun ya. Oh ya, caknya ini ya. Mungkin dari karena dua. Tidak juga itulah. Ya, biasanya untuk itu ini nih. Tes. Jadi. Yo, ini ngapa dilepas? Tes. Ya. Apa Bun? Ini dipasang kayak itu udah berbunyi di tripod yang Tes. ada. Ini? Yang punya Dedi yang Oh ya. Ini tes. Alhamdulillah. Para Bunda yang dirahmati Allah. ada yang Jadi diantaranya sayyidul istighfar. Apa Bun? Oh bukan terlalu dekat ya? Coba. Untuk itu, untuk apa ini? Tes masih. Oh ya terlalu dekat ya. Para Bunda yang dirahmati Allah, jadi diantaranya sayyidul istighfar. Siapa yang hafal sayyidul istighfar ya? Wahid, isnain, salasa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pagi dan sore ya Bu ya. Jadi nanti saya kirim ke Yunda Ratna gambarnya ya Bu ya. Jadi Bunda tidak perlu lagi mencatat. Gambar sayyidul istighfar nanti simpan di handphone Bunda, dikasih bintang, taruh di favorit ya. Kalau udah di favorit dia udah hilang, taruh dia di gambar bintang sebenarnya. Nah, nanti kalau Bunda ke pasar ke tempat fotokopi ya, minta di print. Nah, tahu cara ngeprintnya itu. Mungkin dibuatkan dulu atau gimana atau langsung
minta gambarnya dibesai Pak ya, ditempelkan di dinding, dibaca pagi dan sore, insya Allah hafal lama-lama. Jadi itu diantaranya yang dilakukan oleh Rasulullah, Sayyidul Istighfar pagi dan sore. Kalau Bunda ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, Bun, syafaat itu ada 4 macam syafaat ya Bun ya. Syafaat itu satu syafaat Rasulullah, 2 syafaat Al-Quran, 3 syafaat keturunan penghafal Al-Quran. Ada Bun syafaatnya. Jadi anak-anak penghafal Al-Quran ini nanti akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Yang keempat ini syafaat kawan, sahabat, anggota majelis taklim. 4 ini syafaat kita. Jadi syafaat itu kita nanti mendapatkan syafaat yang cepat, bahkan lebih cepat dari kecepatan pesawat terbang. Cepat sekali. Kita tidak susah dalam hisab kita tidak susah dalam menyeberangi jembatan asyirat kita nanti cepat dibantu. Jadi syafaat itu penolong. Di antara penolong itu pertama itu Rasulullah. Tapi untuk mendapatkan syafaat Rasulullah apa Bun? Tadi ikuti sunnah beliau. Kemarin sudah saya sampaikan, banyak saya review materi kita yang kemarin. Di antara sunnah beliau itu makan, minum, tidak boleh berdiri. Yang sederhana saja. Terus ada lagi, kalau makan atau minum tidak boleh bersisa. Tidak boleh kecuali kalau ditinggal kuahnya atau tinggal tulangnya ya Bun. Jangan pula tulang-tulangnya dimakan galau ya Bun ya. Nah, itu tidak boleh walaupun sederhana. Tapi sederhananya Ustazah. Iya, dari yang sederhana itulah Bun, kita tidak tahu dapatnya syafaat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, jangan engkau sisakan makananmu karena engkau tidak tahu datangnya keberkahan. Siapa tahu di sisa air minum itulah keberkahannya yang disisa. Karena keberkahan makanan itu dirahasiakan. Apa yang di awal, apa yang di tengah, apa yang di akhir makanan kita tadi. Jadi makanya makanan dihabiskan. Siapa tahu yang di akhirnya yang berkah itu Bun ya. Nah, dirahasiakan sengaja Allah rahasiakan makanan ini yang mana yang paling berkah. Dirahasiakan supaya kita menghabiskan makanan. Diajarkan oleh Rasulullah jangan bersisa kalau makan. Diajarkan juga oleh orang tua kita, nenek-nenek kita, kakek kita, kalau bersisa kena marah, makan itu disuruh dihabiskan ya Bun ya. Iya, nasinya nangis dan macam-macam cara nenek kita mengajari kita. Walaupun sederhana nanti kita akan mendapatkan syafaat beliau ya Bun ya. Nah, itu syafaat Rasulullah. Jadi di samping kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, ada lagi tadi memperbanyak baca Solawat itu kalau hari Jumat itu usahakan 1000 ya Bun ya. Tidak perlu solawat panjang. Solawat yang dibaca Yunaran tadi solawat panjang. Solawat itu jumlahnya ratusan, bahkan ribuan. Kalau dibahas jumlah solawat itu, kalau majelis taklim bisa sampai berapa kali pertemuan saking banyaknya solawat itu Bun ya. Nggak selesai satu pertemuan berikutnya nggak selesai juga, pertemuan berikutnya bisa sampai 5 atau 6, 7 pertemuan untuk bahas solawat. Solawat pendek saja, solawat Jibril namanya. Sallallahu ala Muhammad. Jadilah 1000, kalau tidak bisa 1100, kalau tidak bisa 110 jadilah. Jangan sampai hari-hari itu nggak ada solawat. Punya solawat, makanya nenek kita ngomong, solawatilah dulu. Pun anak pengen apa? Solawatilah dulu. Nak pengen mobil bagus, solawatilah dulu. Mobil uangnya bagus-bagus lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Percayalah sama saya Bun ya. Nah dari sholawat itulah memudahkan segala urusan termasuk mendapatkan rezeki. Kita juga nanti dapat syafaat Rasulullah. Ini cerita saya Bun ya. Anak saya itu lulusan pesantren yang nomor 2. Saya terkejut waktu dia bilang nggak masuk kedokteran. Hah? Masuk kedokteran nak? Bukan jalurnya pesantren masuk kedokteran. Terus terang kita ngomong. Tidak Bun, aku nak masuk kedokteran nih anak. Bisa aku. Katanya, bisa aku Bunda masuk kedokteran. Iya, tapi nak masuk itu bukan cuma modal duit baik. Rata-rata masuk kedokteran itu nah otak pula. Otaknya iya aku pintar. Iya kalau dalam bidang agama. Mana ada soal masuk kedokteran itu bahasa Arab? Soal fikih berapa rukun sholat? Nah misalkan ya, sebutkan rukun tayamum. Nak soal-soal itu soalnya kan kimia, biologi. Ya nanti aku ikut bimbel, ikut bimbingan belajar. Ini anak saya. Iya, udah ikut bimbel. Ya sudah akhirnya dibimbelkan setahun.
Mulailah bun ya, nyengok dokter saya solawati dokterin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nyengok rumah sakit saya solawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya, ya dengan jalan apa anak pesantren nggak masuk kedokteran itu? Anak SMA banyak dah lulus, benar tak bun? Boleh tanya bun yang SMA 16 itu, banyak dah lulus masuk kedokteran. SMA bun ya, apalagi dari pesantren ya sudahlah, tinggal solawatilah. Nyengok kuliah, sering lewat fakultas kedokteran Unsri itu ngisi pengajian madang di belakangnya itu bun ya, ada Sirajul nama pengajian itu Sirajul Huda di belakangnya tuh. Jadi setiap lewat situ saya solawati. Alhamdulillah, walaupun tidak lulus di negeri, cukup nilainya masuk kedokteran Muhammadiyah Lampung. Alhamdulillah, ada saya bilang hasil solawat tadi. Solawat tadi, alhamdulillah. Saya solawati, pokoknya nyengok dokter, nyengok rumah sakit. Yang mana itu, mudahkanlah, ya Allah. Yang mana yang kira-kira dia tidak bisa jawab, giringlah tangannya tadi untuk menjawab yang benar. Cukup tinggi nilai UTBK-nya kemarin, bun ya. Tapi mandiri biayanya lebih besar daripada swasta. Ya sudahlah, cukup nilainya cukup, duitnya cukup untuk swasta. Saya bilang, anak saya sudah jadilah. Mulai sekarang nak, kalau setiap kesulitan solawatilah dulu. Dosen itu disolawati, buku itu disolawati terus. Buku tebal-tebal itu tuh. Ya tulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, banyak baca. Iya mudah kalau solawat itu mudah. Iya. Bukan kata ustazah kamu di pondok baik, ini kata Rasulullah. Karena solawat itu doa. Kita aku yakin kita berdoa kepada Rasulullah. Doa kita tadi nanti sampai kepada kita lagi. Karena solawat itu secara bahasa artinya doa, bun. Solat itu artinya doa. Bentuk jamaknya solawat. Solat itu kan doa, ya bun ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim di At-Taubah. Khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Jadi sholat itu artinya doa, jamaknya sholawat. Jadi arti sholawat itu doa. Arti sholawat itu. Jadi kita banyak bersolawat, kita berdoa untuk Rasulullah. Jadi Rasulullah itu mendapatkan 3 sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat. Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah. Malaikat bersolawat, ya bun ya. Malaikat memohonkan ampun. Sedangkan umatnya bersolawat, umatnya mendoakan. Jadi Rasulullah itu mendapat 3 solawat. Allah pun bersolawat kepada Rasulullah. Kenapa kita tidak bersolawat kepada Rasulullah? Ya bun ya. Jadi paling tidak bunda bersolawat untuk doa bunda dewe, untuk memudahkan segala urusan dewe. Ini rumah bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawatilah rumah itu. Belum kita kaget rezeki anak kita. Percayalah sama saya bunda. Ya bun. Belum rezeki kita kaget rezeki anak kita. Makanya tadi adik baca Al-Quran, saya sholawati banyak-banyak. Baca sholawat. Dia baca Al-Quran, saya sholawati. Ngapa? Yo, anak saya itu nggak ada yang suaranya bagus. Persis kayak suara saya, serak-serak becek kayak gini lah. Ya bun. Mending serak-serak basah bagus ya bun. Ini serak-serak becek. Ya bun ya. Anak saya itu suaranya nggak yang bagus, tapi enggak anak saya, mungkin cucu saya nanti bun ya. Makanya seperti itulah bun ya. Allah pergilirkan seperti roda pedati yang berputar. Ada dia tuh lama kayak Yunda Ratna kan lama. Yunda Kiroa sama Tilawah anaknya juga. Tapi kadang-kadang belum cucunya, kaget cucunya, cicitnya lagi. Seperti itulah. Tapi itulah kita minta. Sholawat itu doanya bun ya. Sholawat itu doanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shollu ala Muhammad. Shollu ala Muhammad. Shollu ala Muhammad. Itu yang pendeknya. Sholawatilah dulu. Nengok mobil bagus, nak pengen punya mobil, sholawati mobil. Nak pengen punya usaha, sholawati. Anak-anak cepat dapat gawean pun sholawat. Di samping berdoa kepada Rasulullah, doanya itu sampai kepada kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Sholawat itu bun ya. Sholawat. Nah, terus ada lagi bunda, ada lagi Rasulullah itu balik lagi ke tadi sunnah-sunnah ya bun ya. Bukan hanya kita dapat syafaat Rasulullah itu dengan memperbanyak baca sholawat, tapi memperbanyak ikuti sunnah-sunnah, diantaranya membaca Sayyidul Istighfar. Ada PR dari saya untuk semua jamaah majelis taklim yang hadir di sini. Ya kalau bisa nanti kalau saya hadir lagi di sini atau saya ngisi di Al-Ikhlas, nanti bunda saya bunda saya minta pada ketua majelis taklim undang bunda kalau bisa Sayyidul Istighfar sudah hafal. Kalau bisa hafal Sayyidul Istighfar itu bun. Kalau bisa hafal ya bun. Iya. Ya.
Ini apa yang bunyi? Karena membaca sayyidul istighfar itu 1 kali itu sama dengan 1000 beristighfar. Cukup sekali baik Bunda di akhir malam. Akhir malam itu amalan yang paling afdol, amalan yang paling bagus itu beristighfar di samping berdoa. Ya Bun ya. Jadi yang paling afdol amalan kita di akhir malam itu apa? 1 istighfar, 2 doa. Istighfar itu dalam Al-Qur'an, Quran surah 51, wabil ashari hum yastaghfirun, dan juga di Quran surah Ali Imran 17 punya as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Jadi akhir malam itu yang terbaik istighfar. Sayyidul istighfar ini barang siapa yang membaca sayyidul istighfar 1 kali itu sama dengan membaca 1000 kali. Jadi Bunda biasanya dalam 1 menit itu dapat 3 istighfar. Kalau Bunda misalkan 5 menit, Bunda baca dapat 15 sayyidul istighfar. Ya Bun ya. 15 sayyidul istighfar sama dengan 15.000 istighfar Bunda. Terus sisakan untuk berdoa. Karena mazhab Syafi'i nomor hadis 1094 Imam At-Tirmizi, hadis Tirmizi, Syafi'i ini Bun doanya yang paling makbul itu di akhir malam. Fi jawfil lailil akhir. Doa di akhir malam sebelum subuh itu paling bagus untuk berdoa. Fi jawfil lailil akhir wa dubura sholawatil maktubah, dan setelah sholat 5 waktu itu yang paling bagus berdoa kalau Syafi'i. Itu dilihat dari waktu berdoa. Kalau orang yang berdoa ada 2 doa makbul itu. Doa orang yang terzolimi dan ada doa yang luar biasa. Tidak usah jauh-jauh Bunda minta doa, cari doa. Bunda dewe, tempatnya itu di rumah Bunda sendiri. Doa ibu kepada anaknya. Jadi kalau dilihat dari orang yang berdoa ada 2 yang paling makbul, doa ibu kepada anaknya dan doa orang yang terzolimi. Kalau dia dari waktunya setelah sholat 5 waktu atau akhir malam. Dan dilihat dari tempatnya banyak, kalau tempat punya di Multazam, di Raudhah, dan juga ada juga termasuk yang pada saat di suatu kondisi seperti antara azan dan iqomah. Terus orang yang berbuka puasa pada saat sebelum berbuka, orang berbuka puasa sebelum orang yang berpuasa sebelum dia berbuka. Nah, itu juga termasuk di antara terkabul doa. Kalau Bunda rajin puasa, Bunda itu merupakan mustajab doa. Bunda berpuasa, ada doa orang yang berpuasa sebelum dia berbuka, doa seorang ibu kepada anaknya. Jadi Bunda dapat 2 mustajab doa, 2 mustajab doa luar biasa. Ya usah Bunda nyari kiai besar, berdoa nyari ustaz terkenal doa Bunda dewe. Di antara tempat-tempat makbul doa Bunda sendiri. Ya Bunda, doa sendiri. Jadi doa orang yang berpuasa sebelum dia berbuka itu Bunda siapkan waktu khusus. Jangan 5 menit sebelum azan masih sibuk. Masak di dapur, berhentilah dulu masak itu. 5 menit sebelum azan, duduklah di meja makan. Apa baru ada teh jadilah, ada semangka jadilah dulu. Terus ada gorengan jadilah, cukup lah. Jangan lengkapnya meja makan penuh. Ya Bun ya. Kaget dulu 5 menit atau 15 menit sebelum azan berdoalah. Apa nak doa? Ya Allah, mudahkanlah anakku dapat gawean, lancarkanlah dia ngikut tes di perusahaan ini, jawab pertanyaan, mudahkanlah, bukakanlah hatinya, selamatkanlah dia, anakku yang nomor 2 tempat pegawainya di mana, walaupun tempatnya jauh, lindungilah dia, jagalah dia ya Allah. Himpunlah iman Islamnya, selamatkanlah iman Islamnya, selamatkanlah pergaulannya. Berdoalah, jangan masih baik bahkan sambil azan, ambil makamnya sambil minum. Allahumma lak asumtu wa bika amantu sambil jatuh. Jangan Bun ya. Bukan di sini, tempat lain. Seberang sana. Ya Bun ya. Ate, di sini ada ate. Ini contoh bae Bun ya. Bukan contoh bae. Sekedar cerita bae ini Bun. Cerita bae.
Jadi 5 menit sebelum azan duduklah di meja makan, berdoalah apa yang doa, karena bunda itu dari wong yang berdoa, doa mustajab, doa ibu kepada anaknya. Tempat kondisi kondisional doa bunda juga luar biasa. Doa orang berpuasa sebelum dia berbuka. Jadi wongnya dapat, momennya dapat. Cuman sebelum azan, jangan azan doa panjang, makruh hukumnya. Karena itu termasuk mengulur-ngulur berbuka. Barang siapa yang ngulur-ngulur berbuka maka makruh hukumnya, tidak boleh bu. Berbuka itu duluan. Kalau makan sahur akhiran. Di akhir kalau makan sahur. Kalau berbuka duluan. Jadi begitu azan, kedengaran azan di Masjid Adari, bunda siap minum bun ya. Boleh minum sedikit baru Allahumma zahaba zuma wa batalatil urub wa sabatal ajru insyaallah. Boleh juga bunda Allahumma lakasuntu dulu, boleh yang mana baik. Cuma penting yang doa mendoakan anak, suami, keluarga, minta sembuh dari sakit, minta dijaga, minta dijemput iman Islam, minta ditinggikan derajat takwanya dan lain-lain itu sebelum azan. 5 menit, 10 menit sebelum azan. Ya bun ya. Karena mustajab doa orang yang berpuasa sebelum dia berbuka. Dari sisi orangnya bunda ibu yang mendoakan anak-anaknya. Nah, itu mustajab doa. Nah bunda, balik lagi ke sholawat tadi bunda. Jadi sholawat itu juga fungsinya sebagai pembuka doa. Jangan doa itu langsung mentah. Doa itu diawali dengan 3. Kayak kita tadi ya bunda. Ya, 1 sholawat Nabi. 2 Al-Fatihah. Makanya imam masjid ini biasanya habis setelah zikir Al-Fatihah ya bunda. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Allahumma anta salam 1 kali. Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Untuk buka doa. Al-Fatihah itu. Jadi pembuka doa itu ada 3. 1 Al-Fatihah, 2 sholawat Nabi, 3 Asmaul Husna. Lo banyak cak itu, tidak galonyo, sesuai kebutuhan bunda baik. Nak melembutkan hati anak, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Seperti tadi, minta supaya anak saya atau cucu saya nanti juga ya kiroa kayak Ananda ini. Apa? Ya Roshid, ya Roshid, ya Roshid, ya Fattah, ya Fattah. Apa yang sesuai kebutuhan? Terus minta kasih sayang Allah, ya Rahman, minta ampun, ya Ghafur, ya Ghafar, minta kekuatan, ya Aziz, ya bun ya. Ada sebenarnya Asmaul Husna itu